Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hadirin sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita mau menghitung semua nikmatnya, kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmatnya. Dan kita sebagai hambanya sudah selayaknya untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang menjadi template lah bagi kita. Jadi kita di dunia ini sama Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah diberikan template-nya, sudah diberikan contohnya, sudah diberikan panutan sama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saja, kita misalkan mau editing itu ya, itu ada yang namanya aplikasi CapCut ya. Itu ada banyak sekali template-template di situ, ataupun Canva. Nah, itu banyak sekali template-templatenya. Itu di dunia editing. Tetapi ketika di dunia nyata ini, kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga memberikan template-nya, yaitu Nabi Muhammad SAW tadi ya, sudah diberikan contohnya kita. Dari misalkan bangun tidur ya, apa yang harus kita lakukan sampai kita tidur lagi, perilaku apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang perlu untuk kita contoh ya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya mengambil tema yang berjudul puasa untuk melatih iman dan juga pengendalian diri. Puasa adalah wajiban bagi masyarakat Islam, baik itu misalkan di waktu Ramadan ya, yaitu puasa Ramadan. Kita sebagai umat muslim sudah sepantasnya, sudah sepatutnya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan juga banyak sekali puasa sunnah juga ada ya di situ dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus. Ya nggak harus sih kalau sunnah, ketika kita melaksanakan ya kita dapat pahala, ketika kita tidak mau melaksanakan ya tidak dapat apa-apa. Ya contohnya ya Senin Kemis itu kan, kalau kita melaksanakan ya kita dapat hal baiknya seperti itu. Ya, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Ya, menahan dari hawa nafsu juga termasuk ya. Jadi nggak cuma makan, minum, tetapi hawa nafsu juga kita harus bisa menahan diri. Ya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan niatnya karena apa? Karena misalkan nanti dibelikan mobil atau jalan dan sebagainya. Sebenarnya itu strategi bagi seorang ataupun bagi orang tua lah untuk melatih anaknya yang masih kecil. Nah, tapi ketika sudah dewasa, sudah balik, kita sudah tahu ya jangan seperti itu juga, karena itu adalah bisa dibilang untuk melatih anak-anak lah. Masa iya kita sudah dewasa, sudah balik masih tetap seperti itu. Jadi hanya satu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan puasa sangatlah jelas ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Karena puasa itu bisa dibilang tameng bagi kita ya, untuk menahan hawa nafsu, ataupun ketika kita berpuasa itu kita ingatlah
wah lagi puasa nih, misalkan kita melakukan sesuatu yang jelek, nah itu bisa jadi tameng seperti itu ya hadirin sekalian ya, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bukan sekedar menahan lapar. Hadirin sekalian, puasa bukan hanya menahan lapar dan juga haus ya, tapi menahan emosi, menahan amarah, menjaga lisan kita, mengendalikan hawa nafsu kita, itu juga termasuk. Hadirin sekalian ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya ya, bisa dimaknai puasa tanpa akhlak hanyalah lapar dan haus tanpa nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sebagai latihan pengendalian diri. Puasa itu melatih kita untuk tidak semua keinginan harus dituruti ya, menahan diri kan. Kita misalkan punya keinginan tersebut ya, keinginan yang jelek-jeleknya, aku mau ini, tetapi kita sedang berpuasa, jadi kita bisa menahannya karena berpuasa itu tadi. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu tameng ya, bisa dibilang tameng. Terus yang kedua itu tidak semua hal boleh dilakukan. Yang ketiga, tidak semua yang halal boleh diambil kapan saja. Kalau yang halal saja kita makan, apalagi yang haram itu ya. Inilah sekolah terbaik untuk melatih kesabaran dan disiplin. Jadi puasa bisa dibilang pelajaran terbaik lah untuk melatih diri kita ya, baik itu tentang kesabaran, tentang kedisiplinan, tentang menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Puasa menumbuhkan kepedulian sosial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat puasa kita merasakan bagaimana rasanya lapar, sehingga hati menjadi lebih lembut. Dari sinilah lahir yang namanya empati pada orang miskin, semangat untuk berbagi, ringan untuk sedekah ya. Jadi bisa dibilang pasti mungkin semuanya nggak asing lah, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah ya. Apalagi yang mempunyai harta yang rezekinya bisa dibilang banyak ya, harta banyak melimpah, tapi kita tidak mau menjalani hidupnya dengan dermawan, dengan berbagi dengan orang-orang, baik itu orang miskin, orang membutuhkan lah intinya ya. Jadi termasuk ujian sebenarnya, hidup enak, banyak rezeki, itu termasuk ujian ya, ujian kesenangan lah, ujian kebahagiaan. Jadi Allah itu sedang menguji kita, gimana kita ketika kita berada di posisi tersebut. Apakah kita malah semakin dekat dengan Allah, ataupun sebaliknya, dengan keadaan kita yang cukup bahagia, kita malah jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitupun dengan ujian yang bisa dibilang ya kesedihan lah, misalkan tidak punya apa-apa, makan sulit ya, cari duit sulit, susah ya, itu termasuk ujian. Ketika kita berada di posisi tersebut, apakah kita tetap dan terus untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun malah sebaliknya, aduh Allah nggak adil sama saya, ataupun malah merasa seperti itu, malah merasa Allah itu nggak adil, Allah itu jahat sama kita ya, padahal semua itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sudah sepatutnya lah untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan puasa yang pertama, pahalanya itu tanpa batas ya. Setiap Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua itu dosa diampuni. Yang ketiga, doa orang berpuasa itu mustajab. Yang keempat, pintu surga Ar-Rayyan. Jadi begitu banyaknya lah keutamaan ketika kita itu melaksanakan puasa ya, banyak sekali dan cukup besar pahala-pahalanya untuk keutamaannya untuk diri kita. Puasa dan tantangan zaman sekarang. Hadirin sekalian, puasa zaman sekarang tantangannya bukan cuma lapar, tapi godaan emosi di media sosial, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang
setiap detik, setiap menit harus pegang handphone ataupun laptop, digital lah intinya, di sosial media lah intinya, seperti itu. Terus yang kedua itu lisan yang mudah berkomentar buruk ya kan di media sosial. Wah, kita ada informasi yang kayak gini lah, misalkan kita komentar yang tidak baik dan lain sebagainya, itu pun harus kita jaga. Nah, terus yang ketiga itu waktu yang habis untuk hal sia-sia. Contohnya kalau sekarang ini konten-konten yang misalkan berjoget-joget ataupun kita main game tanpa hasil, itu semua tidak ada hasil yang baik ya, tidak ada hasil yang memuaskan kalau kita cuman melaksanakan hal-hal itu saja, tetapi kita tidak mau mengambil keuntungannya apa, tetapi kalau sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Contoh lah main game online, ketika kita bisa lebih kreatif lagi ya, kita bisa buat video dari main game itu, terus kita upload di sosial media, itu bisa menghasilkan. Bahkan banyak sekali anak-anak yang sekarang yang berprestasi melalui game online. Saya kasih contoh satu, Rasya Rashid ya, itu player Free Fire ya, baru tahun 2025 ini kalau nggak salah itu juara dunia Free Fire-nya Indonesia ya. Indonesia itu juara dunia di kancah dunia ya, juara Free Fire itulah juara 1 dunia. Itu baru belum lama baru tahun 2005 ini, entah bulan apa lupa ya. Jadi tergantung kitanya gimana cara mengolahnya, apakah kita bisa mengolahnya dengan baik ya. Ketika kita bisa mengolahnya dengan baik ya akan terjadi keuntungan buat kita, seperti itu. Sebenarnya semua itu ya tergantung pada diri kita sendiri. Oke hadirin sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini ya, kesempatan yang sungguh mulia lah bagi saya untuk berbagi ilmu dengan hadirin sekalian ya. Walaupun ilmu saya belum terlalu banyak, tapi kita juga harus bisa mengamalkan mengamalkan yaitu berbagilah walau satu ayat ya. Kan ada hadisnya, balihu walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.